Iya, hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menyambut pemilu 14 Februari 2024 yang semakin dekat. Kami dari tim podcast KPU Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman pemilih yang selalu menonton YouTube channel dan podcast KPU Kabupaten Bogor. Baik teman pemilih, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu PPK dari Kecamatan Sukaraja. Siapakah mereka? Kita check this out. Apa kabar Pak Ketua, Pak Ridwan, dan Kang Andri? Baik ya, sapa dulu teman pemilihnya. Selamat siang, jelang sore teman-teman pemilih. Kami dari PPK Sukaraja hadir untuk menemani Ibu Mega. Mantap. Ini kali pertama ya Pak Ketua sama Kang Andri? Kali pertama. Hari pertama ya. Gimana nih rasanya masuk studio podcast? Kan memang Kabupaten Bogor deg-degan nggak? Luar biasa, senang sekali ketemu Ibu Mega. Saya senang sekali bertemu dengan bapak-bapak ini. Gimana ini disimpul apa ini sekarang di PPK tahapannya? Tahapannya sekarang sedang menerima masukan-masukan potensi-potensi DPTB dan DPK. Setelah ditetapkan DPT, kemudian kita umumkan, kita sudah buka bagi masyarakat yang akan memohon A5 apabila ada yang akan memilih di tempat lain. Nah, Potensi DPK. Oke, baik. Teman pemilih, sebelum kita kupas tuntas apa aja sih tugas, wewenang, kewajibannya PPK itu, kita tanya dulu nih profilnya Pak Ketua nih, Pak Ridwan. Asli orang mana Pak? Sukaraja asli? Asli Sukaraja. Lahir di Sukaraja? Di Kota Bogor. Kalau Kang Andri? Sama asli Sukaraja. Sukaraja. Lahir di sini? Di Bogor juga. Benar-benar ini ya, putra daerah Kecamatan Sukaraja. Sudah berapa lama jadi penyelenggara? Sudah berapa kali pemilu? Pertama itu jadi PPK tahun 2013. Tercatat sebagai anggota PPK-nya Agustus 2012. Wow, mantap, sampai masih ingat lah. 2013, sekarang 2023. Kebayangkan pemilih pengalamannya luar biasa nih Pak Ketua, Pak Ridwan. Kalau Kang Andri jadi penyelenggara dari kapan? Ini tahun pertama. Oh, tahun pertama. Mungkin memang banyak arahan lah dari Banyak belajar ya dari ketua ya. Iya. Oh, terus gimana nih rasanya nih pengalaman pertama tuh? Pertama-tama kan saya, karena saya masih mahasiswa juga nih, mahasiswa, saya pengen ekspor lebih dulu terkait penyelenggara pemilu itu kayak gimana. Tambah lagi, pas pertama kali saya masuk dan terima sebagai PPK ini, saya alhamdulillah merasa terhormat dan bangga lah gitu kan. Alhamdulillahnya juga ada sosok seperti Pak Ridwan ini di PPK Sukaraja yang pengalamannya lebih jauh dari saya gitu. Makanya saya cukup terima kasih lah kepada Pak Ridwan ini. Iya, mantap. Membimbing saya. Kang Andri itu PJ sosialisasi ya Pak Ketua ya. Baik. Terus ini PJ sosialisasi ini tugasnya ngapain aja sih? Bisa diceritain nggak nih ke pemilih? Jadi PJ untuk divisi atau penanggung jawab sosialisasi ini, kita mensosialisasikan tiap tahapan pemilu sampai di 14 Februari. Nah, yang di PPK Sukaraja setelah lalu ini, kita karena di sekarang itu zaman disruption gitu kan ya, kita tuh lebih ke media sosial. Kenapa media sosial? Karena pasarannya situ banyak banget. Yang bakal kita garap lagi ke depannya itu, kita bakal bikin konten-konten. Kita bakal bikin konten di TikTok karena kemarin-kemarin itu belum jalan. TikTok, FB, dan baru jalan tuh baru di Instagram saja. Gitu. Oke. Nah, jauh lagi nanti kita bakal ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Sukaraja gitu. Nah, Secara sosialisasi langsungnya seperti itu. Dan kalau yang di melalui media ini sosialisasi secara tidak langsung gitu. oh menarik nih jadi Pak Ketua. Jadi inovasi-inovasi sosialisasinya melalui medsos ya. Karena kan zaman sekarang semua by media sosial. Nah, Pak Ketua, kenapa? Konvensional juga berjalan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Baik. Nah, Pak. kecamatan di desa-desa. Jadi kami itu
setiap ada kegiatan yang di mana itu ada berkumpul badan masyarakat, kami sampaikan sesuai dari itu. Ada kegiatan bulan lah kalau masyarakat. Nah, besok nih, Sabtu ini ada kegiatan mengadakan turnamen dan 17-an gitu ya. Kami akan turun ke sana. Sarannya pemilih pemula, pemilih muda. Karena memang 2024 itu pemilih muda itu pemula itu sangat berpotensial banget ya Pak Ketua ya. Baik, nah tadi kan sudah dijelaskan nih sosialisasinya selain lewat medsos juga datang ke event-event masyarakat ataupun kegiatan sekolah-sekolah. Nah itu metodenya gimana sih cara mengedukasi masyarakat khususnya masyarakat Sukaraja agar mereka tuh tidak golput ketika 14 Februari 2024 nanti. Seperti apa sih yang kalian lakukan metodenya itu? Jadi metodenya itu kita melempar dulu nih dari pemilu-pemilu dari awal itu dari 1955 ya. Nah sampai ke yang tahun terakhir kemarin 2019. Di situ kan kita mendapat pelajaran lah dari saat itu. Karena saya merasa sebagai mahasiswa menurut saya kekurangan aktif dari pemilih-pemilih ini tuh sangat responsifnya kurang responsif lah. Artinya ketika kita sosialisasi terkait pemilu ini, yang pertama apa aja sih keuntungannya untuk pemilu ini? Karena kan untuk merubah suatu bangsa atau memperbaiki progresif lah suatu bangsa ini, salah satunya melalui cara pemilu ini untuk memilih pemimpin yang baik dan benar. Itu sih metodenya. Oh seperti itu ya. Nah mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Di awal kami pada ini, tapi kita memang yang paling tidak menyampaikan kapan pemilu dilaksanakan dan kita memilih apa aja gitu ya, dan presiden dan sampai ke DPRD oleh kota di bulan September bulan depan ini itu kita mengarah ke pada tujuan tadi untuk optimalisasi working. Jadi sasarannya di bulan besok. Bulan depan ya, September ya. Baik. Jumlah DPT-nya berapa sih Pak Ketua Sukaraja itu? 461. 141461. Kalau jumlah TPS-nya berapa? 510. Masih sama dengan 2019 apa ada penambahan? Ada penambahan ya. Nah, DPT pasti bertambah. Nah, Pak Ketua nih selaku Ketua PPK Sukaraja, apa sih tantangannya menjadi Ketua PPK Kecamatan Sukaraja? Bisa diceritain nggak nih? Tantangannya apa aja sih? Di Sukaraja ini sejak awal perekrutan calon PPS juga udah lumayan. Dinamikanya udah mulai ini ya, luar biasa. Begitu antusias. Yang dibutuhkan 3 orang yang mendaftar ada yang lebih dari 10 gitu. Tapi di sebagian desa lain, kita butuh 3 aja sulit. Ada 3 desa yang di hari terakhir itu sampai seorang masih tidak memenuhi kuota. Iya, itu kenapa itu? Alasannya kenapa itu? Apa tuh? Banyak yang kan memang saat itu belum kontribusi ya. Itu karena kita juga kan belum dilantik. Betul. Tapi kita tetap ikut membantu bagaimana KPU ini dalam melaksanakan perekrutan nih tidak terlalu sulit gitu. Akhirnya kita sudah membantu walaupun kita belum bilang. Alhamdulillah di hari terakhirnya paling tidak 2 desa terakhir tetap penuhi juga. Nah masalahnya juga di perjalanan ya ada satu sih PW. Oh. Yang mengundurkan diri. Alhamdulillah sudah teratasi ya. Itu juga berkat komunikasi kita, jaringan kita, alhamdulillah pengalaman pemilu di 2013. Jadi saya menelusuri teman-teman di desa yang pernah jadi KPPS,
kami ajak jadi PPS, alhamdulillah bersedia dan beberapa hari lalu sudah dilantik. Nah, Pak Ketua kan sudah menjadi penyelenggara dari 2013 sampai sekarang. Nah, bedanya apa sih ketika 2013 sampai sekarang yang dirasakan oleh Pak Ketua nih? Apa ya? Kalau beda, hampir sama sih. Selain 2014 itu kan penghitungan dan rekapitulasinya yang berbeda ya. Kalau 2019 dengan sekarang kan sama aja. 2013 dan 2013 pilkada, 2014 pilpres itu ya. Itu ada rekapitulasi di tingkat desa. Jadi kita di PPK hanya merekap hasil rekapitulasi di desa, lebih ringan lah gitu. Tapi 2019 karena saya tidak ikut pilegnya, saya ikut di pilkada 2018-nya. Rekapnya langsung di PPK. Ya alhamdulillah lumayan lebih berat dibanding 2014 gitu ya. Dan sekarang juga sudah tergambar lah bagaimana beratnya nanti rekapitulasi, bisa sampai 12 hari mungkin. Rekapitulasi sebanyak 4.510 dihitung di kecamatan gitu. Dengan kualitas C1 yang beragam gitu ya. Karena pasti SDM KPPS-nya pasti beragam. Ya mudah-mudahan cukup waktu kita untuk merekrut KPPS yang punya kecakapan lah dalam mengisi C1. Karena C1-nya berantakan, insya Allah itu akan lebih pujangan juga di PPK-nya nih. Makan waktu gitu. Mudah-mudahan nanti di pemilu 2024 nanti 14 Februari lebih lancar lagi proses rekapitulasinya ya Pak Ketua ya, tidak ada hambatan. Ya, nanti penguatan betul, masukan untuk KPU juga penguatan di BIMTEK. Nah, Pak Ketua mau nanya lagi dong, ini terkait tahapan logistik nih, untuk Medan kondisi geografi Sukaraja, daerah mana sih yang aksesnya tuh sulit ditempuh? Desa apa? Yang tersulit di Sukaraja itu Gunung Gelis. Itu di mana Pak Ketua? Bisa dijelasin nggak? Gunung Gelis itu berbatasan dengan ke arah puncak ya. Berbatasan dengan Megabendung dan Desa Pasir Angin. Jadi ada satu RW agak lumayan berat medannya. Itu dataran tinggi ya berarti nanti ya, gitu kan? Ya, banyak turun naik lagi gitu. Kayak lembah-lembah gitu ya. Terakhir saya tahun 2020 ada pilkades, saya ikut memantau di sana. Karena pilkades sekarang itu jadi TPS-nya tersebar, ya kayak pemilu gitu. Lumayan terjalah gitu. Tapi mungkin hanya satu TPS di situ. Satu TPS saja. Hanya TPS. Yang beberapa TPS lainnya hanya dari lokasi TPS tidak bisa dilalui langsung oleh kendaraan roda 4. Hanya bisa pakai motor. Ya, tapi jaraknya nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Hanya ada 50 sampai 150 meter lah, nggak sampai 200 meter jarak kendaraan sepeda motor. Itu desa Gunung Gelis itu berarti berbatasan dengan kecamatan Megabendung, Cisarangan, dan Babakan. Hei, nah teman-teman tadi kan sudah dengar juga ya terkait kondisi kecamatan Sukaraja seperti apa, jumlah DPT-nya, jumlah TPS-nya. Nah sekarang Pak Ketua, Kang Andri mau tahu dong, ini teman-teman pada penasaran nih kesiapan PPK Kecamatan Sukaraja dalam menyambut pemilu 2024 14 Februari nanti. Apa aja yang udah disiapin? Baik, dalam persiapan pemilu 2024 kami PPK Sukaraja sudah melakukan komunikasi dengan stakeholder di Kecamatan Sukaraja. Kemudian kami sudah menyiapkan calon gudang untuk penyematan logistik, karena logistiknya lumayan. Iya, betul. Banyak, ada 2.000 sekian kotak suara. Dan tidak boleh ditumpuk. Iya. Kami sudah siapkan gedung yang berdekatan dengan gudangnya berdekatan dengan ruangan untuk rekapitulasi.
Lokasinya di mana Pak Tua? Dekat kecamatan, kantor, apa agak jauh? Cuma 70 meter dari kantor. Oh 70 meter, baik. Di sebelah kantor kecamatan ada Yayasan Darmais. Insya Allah cukup dari sana. Cukup ya. Dan kami akan tindak lanjuti dengan memastikan untuk memastikan ukuran gudangnya itu memang cukup untuk kotak suara dengan tidak ditumpuk. Betul. Kalau saya udah ditumpuk. Ada tambahan dari Kak Andri? Tambahan nih Bu. Jadi di PPK Sukarajaya tuh sampai sekarang masih merawat pantalinya Bu. Jadi nanti pantal ini disiapkan untuk KPPS agar tidak terjadi lagi kesalahan pas semenjak PPS ini pas di rekrutmen. Karena kan valid gitu kan, dari mulai PPS dan pantal ini kita kewalahan mencari masa itu, mencari SDM orang-orang yang pengen siapa. Maka dari itu kita belajar dari situ untuk merawat pantal ini agar bisa menjadi KPPS gitu. Oh, berarti nanti pantarlih yang kemarin itu akan mendaftar lagi menjadi anggota KPPS. Yes. Tetap. Awas. Jadi tidak kesulitan. Kami lakukan komunikasi dengan para mantan pantarlih ya. Karena akan berebut. Iya. Berebut dengan saudara kita di Bawaslu. Wascal. Iya, Pak Wascal. Mereka juga butuh pengawas TPS. Tuh, mereka juga butuh personel juga untuk pengawas TPS. Nanti dapat juga sama Pak. Mereka hanya butuh 1 pengawas TPS kan. Iya. Tapi kita butuh 7 sampai 9 KPPS. Betul sekali. Mantap, luar biasa nih. Pak Ketua Kang Andri, mungkin ada harapan khusus untuk pemilu 2024 nanti, karena kan 14 Februari itu full of love, hari kasih sayang katanya. Jadi harus banyak kasih sayang di 14 Februari. Harapannya untuk 14 Februari 2024 pemilu serentak, Manda silakan. Berarti tanggal 14 Februari 2024 itu tidak lagi hari kasih sayang. Iya, kasih suara kasih suara, kasih pilihan sesuai dengan hati nurani. Siap. Harapannya kami dapat pelajaran dari senior kami bahwa pemilu ini adalah memilih calon pemimpin. Nah, untuk mendapat pemimpin yang baik, calonnya harus baik, penyelenggaranya harus baik, dan pemilihannya pun harus baik. Betul. Nah, itu harapan kami ini semua bisa terpenuhi agar kita mendapatkan pemimpin yang baik yang harus diawali dari diri kita sebagai penyelenggara dengan menjaga integritas dan netralitas. Siap. Kang Andri, harapannya untuk pemilu 2024? Jadi harapan dari saya sih, karena pemilih ini kebanyakan 80% ini anak muda ya di sekarang ini. Jadi anak muda ini harusnya turut andil dalam ikut serta dalam pemilu ini. Karena kalau boleh saya mengutip dari Tan Malaka itu kan, idealisme adalah kemewahan rakyat yang dimiliki oleh pemuda. Artinya di sini para pemuda ini, masyarakat Indonesia ini harus sebagai bintang. Bintang di sini diperatkan menjadi cahaya lah, mencahaya, dan negara ini jadi bulan. Dan bulan ini kan dapat cahaya itu dari masyarakat, dari bintang itu sendiri. Nah, artinya kita perlu dalam mahasiswa atau anak muda, khususnya anak muda ini untuk turut serta dalam jangan sampai golput untuk kemajuan bangsa Indonesia gitu sih Bu. Mantap, luar biasa pemilih. Jadi intinya teman-teman itu harus menjadi pemilih cerdas, bijak, memilih mana nih sosok pemimpin yang benar-benar sesuai dengan keinginan hati teman-teman pemilih. Baik, Kang Andri, Pak Ketua, hatur nuhun pisan sudah mau berkunjung ke podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Teman pemilih jangan lupa ya, teman pemilih bisa cek DPT online untuk mengetahui teman pemilih sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Baik, demikian obrolan kita untuk episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.